di situ. Udah. Jadi ya, ini kawan-kawan nih ada Mode Senyap, ada Mak Lampir, ada Kritios, Mas Alip, Reang, Anissa, Diku, Dara, tahu semua lah. Ketika ada seseorang yang mengaku menjadi pengacara atau mengaku pengacara, kalau dia sepakat dengan jaksa, itu namanya penjilat. Kenapa? Karena sejujurnya prinsip ya dari keduanya ini berbeda. Jaksa itu tugasnya membuktikan, menuntut. Setelah mengajukan dakwaan, pengacara tugasnya adalah membela kliennya. Jadi bego itu, jadi saya katakan nih, bego itu ketika jaksa sudah membuat dakwaan, kemudian ada pihak pengacara yang memberikan dukungan. Itu namanya bego. Udah, itu aja ceritanya. Jadi teman-teman udah paham itu. Larinya kemana nih? Ya, kalau larinya dia tuh malah mendukung dakwaan, mendukung pembuktian, mendukung tuntutan, sudah langsung di kepala kita itu, oh, pengacara bego gitu. Apapun itu, meskipun kamu tidak dibayar, meskipun kamu hanya bermodalkan analisa hukum, tapi di otak dan di hati kita itu tetap akan melakukan pembelaan, harus mencari celah-celah hukum untuk melawan dakwaan, bukan justru menyepakati dengan dakwaan. Begitu, Diku. Betul. Berarti waktu mengajukan banding juga sebenarnya basa-basi ya? Bukan lagi basa-basi, itu basah itu. Basah kuyup. Ngono lo gitu, ngono. Itu udah hak paten. Siapa tadi yang bilang ngono tadi? Siapa? Host. Kamu saya somasi ya. Waduh, bahaya nih somasi nih. Itu. Udah itu orang nih yang pengen somasi saya. Nah, saya biasa tuh seneng tuh dengerin kata Reang itu, seneng saya. Itu normatif banget itu. Maksudnya normatif itu nggak ada bumbu-bumbu, nggak ada drama. Itu Reang itu. Dari A sampai Z kalau kita dengarkan ya itulah Reang. Pertahankan tuh Reang ya. Jangan sampai tidak konsisten ya. Ya komandan. Aku dengar yang bela jaksa namanya penjilat dan orang bodoh ya. Pengacara bodoh tanda-tandanya jadi penjilatnya jaksa dan membela jaksa, itu namanya bodoh pengacara begitu. Oke, Mr. J. Udah titik itu aja. Jadi makanya kalau teman-teman pada komal-komal dimanapun itu, siapapun yang bicara, dengerin aja dulu, gak usah baku bantah-bantah. Kemana nih arahnya nih? Kalau arahnya sudah ke sana, loh kok malah mendukung jaksa? Sudah langsung kamu cap itu. Itulah ciri-ciri penjilat. Dan bisa kita buktikan selanjutnya, pasti dia begitu. Ya. Setuju. Begitu kawan-kawan. Ya. Kira-kira bom atom ini sukses nggak Pak? Penilaian Mr. Jin. Kalau untuk
tinggal bagaimana penggunaannya, arah tujuannya kemana. Nah, kalau ada penggunaan rekening setelah orang-orang itu meninggal, artinya ada keinginan terselubung untuk menguasai harta kekayaan, dari situ kelihatan kan. Tapi apakah dia terlibat dalam kasus pembunuhannya? Nah, itu perlu juga dibuktikan kan, ya nggak? Betul. Nah, kalau di kami itu ingin membuktikan bahwa yang selama ini di framing bahwa Ririn adalah menguasai harta kekayaan Ahmad Yani. Ahmad Yani juga sudah sama Ririn. Nah, itu kita buktikan karena tujuan itu untuk membuktikan bahwa si Ahmad Yani itu masih ada dan aktif. Berarti ini dong. Betul. Berarti komplit dong pakai karet 2. Oh iyalah. Iya kan? Nah, saya masih ada tugas satu, makanya bukan kita tidak mau live itu, enggak. Itu bahan itu saya sudah habis. Kalau saya membuat bahan berarti bahan yang berulang. Bahan saya itu udah habis, kita kupas semua udah, ya. Nah, masih ada satu tugas, yaitu untuk mengungkap sesuatu itu, karena yang janggal-janggal itu kan kita akan telusuri. Bukan berarti kita berhenti, tidak. Saya itu sedang mengumpulkan bahan, karena sejatinya kalau ada hal-hal yang janggal-janggal itu saya tertarik, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mengulas itu. Kejanggalan yang saya ulas itu bukan ada kebencian, saya benci sama siapa, enggak. Karena mereka itu tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Gitu. Jadi bukan saya benci, enggak. Mereka mau jungkir balik, mereka mau ngomong apa tentang saya, enggak masalah. Aku juga kan enggak kenal dia. Kalau aku melakukan penelitian, kalau aku melakukan analisa, silakan mereka bantah dengan analisa, bukan dengan cocot, ya nggak? Betul. Kalau cocok Ya kan? Silakan bantah saya dengan analisanya, bukan dengan cocot, dengan bacot, ya nggak? Betul. Contoh saya kasih tahu contoh. Siapa orang yang di belakang pagar itu, contoh ya gitu ya. Jangan dibantah, kamu, silakan dianalisa sendiri. Gitu loh, jadi membantahnya dengan analisa. Kalau penelitian dibantah dengan penelitian, hasil penelitian. Nah, kalau disertasi saya mengatakan demikian, bantah dengan disertasi. Begitu, Diko. Betul. Kok mereka percaya itu Prio? Berarti kan percaya kata Prio, bukan kata saintifik. Itu. Ini tadi siapa yang turun tadi ini? Diturunin siapa tuh? Alaska tidur Alaska. Oh, Tidur. crab. Dara juga tidur itu Dara. Biarin, jangan diganggu. Orang tidur tuh malah kewajiban loh, keharusan loh. Yang melek ini justru dipertanyakan. Kalau kita tiap malam, Mr. G. Aku nggak tahu. Ini bangun tidur nih terus berdoa sejenak kok. Silahkan buka HP. Itu kira-kira malaikat siapa, Mr. G? Eh? Ya, apa ajakan malaikat dari siapa itu?
buka HP untuk ke room mode senyap. Iya, karena ada di sana yang senyap-senyap begitu, makanya aku datang. Oh, berarti ini kali dia tahu ini kali apa namanya berita bom atom itu kali. Ya, ya, ya. Semua, teman-teman semua, Ya, semuanya ini kan sejatinya nggak kenal kan sama mereka. Mereka kan kita hanya tahu fakta-fakta saja kan. betul. Kalau diurut dari awal itu memang janggal, ceritanya janggal, dakwaannya janggal, apa namanya, pembuktiannya janggal, tuntutannya janggal, putusannya janggal, itu semua janggal. Nah, kalau ada yang nanya, Mister C kok bisa janggal? Nih, saya tunjukkan. Ya kan? Ada yang nanya nggak? Janggalnya di mana? Coba drama begitu. Nah itu dia Pak Mr. G, di mana janggalnya? Nih, mulai dari awal ya, saya kasih tahu ya. Ya, Tulis. Nah, tulis. Iya. Ditangkap itu bukan ditangkap kayak ini, kayak penangkapan yang biasa aku lakukan tuh enggak. Itu kan dalam kondisi tidur, itu kan ada videonya dalam kondisi dalam satu ruangan itu. iya. Kemudian Ada. ya ditembak itu bukan dalam kondisi sedang melarikan diri, melakukan perlawanan atau apapun, tidak. Itu janggal satu. Oke. Dan seterusnya itu sudah ya. Dan konferensi pers sehari setelah itu. Apa yang dikatakan? Udah ada konsep di situ. Motifnya adalah rental mobil. Udah ngaco kan? Nah, itu masih ada jejak digitalnya semua. Yang kedua, mengenai keberadaan posisi mayat itu digali ukuran dengan ukuran sekian. Itu janggal. Betul. Kenapa ada pejabat bisa ngomong begitu? Hasil dari olah TKP. Itu kan sudah diolah TKP, tapi kan ngomongnya beda. Kayak yang berikutnya rekonstruksi. Anda mungkin sering ya namanya rekonstruksi itu di mana? Memang boleh tempat rekonstruksi substitusi ya, pengganti itu boleh. Tetapi dalam kasus ini sebaiknya dilakukan di TKP yang sebenarnya. Nih, apa dampaknya ketika olah rekonstruksi tidak dilakukan di TKP? Nih dampaknya ini. Ada TKP 2 lah. Ya kan? Betul. Ya enggak? Betul. Itu dampak daripada tidak dilakukan rekonstruksi. Jadi janggal lagi di situ. Yang berikutnya lagi. Ini Kak, tulis itu satu buku tuh, satu kertas itu penuh tuh. Yang berikutnya lagi, melakukan penyelidikan berdasarkan TKP jalan apa itu, Siliwangi. Kemudian atas petunjuk dari CCTV di toko bangunan. Tahu itu CCTV. Tetapi cara memperlakukannya CCTV aneh. Janggalnya di mana? Itu tadi ada 15 jam tayangan yang hilang. Itu juga orang-orang masyarakat itu bertanya-tanya, kenapa bisa ada 15 jam hilang? CCTV mana yang bisa begitu? Ya hanya ini. Makanya saya katakan janggal. Oke. Kemudian muncul di 0501. Janggalnya lagi nih. Berapa kali unit Inavis datang ke TKP? Kalau nggak salah berkali-kali tuh. Mendapatkan sidik jari. 3 kali. Sidik jari itu. Hah? 3 kali. Inavis 3 kali bolak-balik ke TKP. Nah, mendapatkan sidik jari, kira-kira ada puluhan sidik jari, tapi yang bisa terlihat hanya sidik jari Ririn. Janggal, ya kan?
janggal di situ. Kemudian janggalnya lagi, ini ketika kita sidang itu kan udah kelihatan. Di fakta persidangan ditulis di dalam alasan pertimbangan hakim di situ Priyo menjelaskan bahwa ini kan di pertimbangan hakim bahwa palu milik saya. Setelah saya serahkan kepada Ririn, Ririn menggunakannya. Setelah itu saya tidak tahu. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Saya memanglah pemilik palu. Nanti saya tunjukkan. Saya memang pemilik palu. Saya potong. Kemudian saya serahkan kepada Ririn untuk melakukan eksekusi. Setelah melakukan eksekusi, saya tidak tahu palu itu ada di mana. Itu kata Priyo. Tapi anehnya, keterangan Priyo bahwa katanya palu itu dibuang di got, kan kontradiktif dengan di persidangan kan? Iya. Janggal nih ya. Jadi teman-teman kalau ditanya di mana janggalnya, sudah saya ceritakan semuanya. Ini masih yang kesini belum ke arah pasal ya. Iya. Belum ke arah pasal ya, belum mana alat bukti elektronik, tidak dilakukan digital forensik, tapi ditayangkan di sidang yang menceritakan ahli apa itu, ya kan? Terus ahli tafsir kan, kemudian tidak ada kehadiran ahli yang sebenarnya. Terus mau tanya sama siapa? Sampai di akhir itu ada kejanggalan. Apa itu? Pada saat replik itu kan harusnya tanggapan jaksa terhadap pembelaan terdakwa. Apa yang terjadi? Waktu itu dijadikan sebagai pembelaan atau pembuktian dari jaksa. Seharusnya itu bantahan dari jaksa, tapi dijadikan sebagai pembelaan. Terus kalau pembuktian. Terus kalau pembuktian mau dibantah pakai apa lagi? Pledoinya sudah lewat. Itu juga kejanggalan. Kejanggalan itu ada di situ. Nah, bagaimana untuk membantah atau menyajikan kejanggalan ini? Ya tunggu. Itu ada yang baca puisi di samping. Begitu. Oke ya teman-teman, jadi kalau ada cerita tentang kejanggalan sampean tunjukkan saja. Terus mereka yang pro atau kontra atau apa itu, dia juga harus bicara tentang ini, harus jelaskan tentang ini satu-satu. Tidak bisa kamu bicara siang, dia balas malam, nggak bisa. Ayo satu aja tentang motif. Ya bahas motif saja terus. Baru pindah yang satu terkait dengan rekonstruksi. Kita bahas tuh rekonstruksi terus sampai betul-betul berbusa-busa. Nah, itu namanya membantah kejanggalan. Di mana aturannya, apa yang didapat rekonstruksi, bagaimana adegan-adegannya, kan gitu. Kalau adegan-adegannya tidak sesuai dengan berita acara, kemudian tidak sesuai dengan dakwaan, ya udah amburadul namanya itu. Ngono lo. Nah, tapi kan kata pengacara tradisional kita malah dibilang kok kayak lebih pintar dari penyidik katanya, lebih pintar dari jaksa. Kalian ini siapa kan gitu? Kalau kita bahas kejanggalan gitu. Dia bilang kalau dia pintar nggak begini Pak. Kalau polisi itu pintar nggak begini. Kalau penyidik itu pintar nggak begini. Sekolah di mana tuh penyidik? Gantian gitu. Iya, masa Palu nggak? Kalau seharusnya pintar, kalau seharusnya kau bilang pintar, tidak ada kejanggalan, tidak ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat.
Sama yang sering saya sampaikan. Kalau orang tebar benih, kemudian ditanam, kemudian dipupuk, kemudian padi itu berbuah, kemudian dipanen, kemudian dijemur, digiling jadi beras, dimasak jadi nasi, dimakan. Nah, itu namanya urut. Kalau ini kan nggak urut, ya kan? Kalau yang ngomong itu bilang kok lebih pintar daripada penyidik, ya saya bilang begitu caranya. Makanya kalau bodoh jangan ditelan sendiri. Oke ya bro ya. Jadi sekolah. Jadi saya mau bilang, sekolah apa sih? Kan begitu kan. Kita duduk bareng sini, kita seharusnya itu kalau ada kritik, kalau ada saran, tadi sudah ada yang nyebut tuh. Kalau ada yang kritik, ada yang memberikan saran, memberikan pandangan, memberikan masukan, itu harus berterima kasih mereka, jangan dilindungi. Emangnya sempurna mereka? Kan tidak. Butuh masukan-masukan, butuh saran dari masyarakat. Tidak semua. Kalau pendidikan polisi itu kan saya nggak tahu ya. Kalau saya dulu kan lama ya. Kalau sekarang itu kan 6 bulan tamat, sudah aneh-aneh kan banyak. Nah kalau itu dibanggakan, kok lebih pintar dari lebih pintar dari masyarakat? Ya iyalah. Masyarakat itu fokus di satu titik saja, di satu masalah. Mereka kan fokus banyak hal. Jadi belum tentu tahu, ya kan? Gitu. Kalau ngomong begitu tuh aku nggak suka orang-orang begitu. Itulah namanya prinsip-prinsip penjilat. Orang salah dibenarkan. Ya, begitu itu sudah prinsip penjilat. Penjilat baku itu. Kayak Ya gitulah mereka itu. Mereka bilang sudah puas dengan vonis, sudah cukup dengan Ririn dan Prio. Tapi kok masih bahas Ririn aja. Nah, kalau ada yang nanya begitu, ada VT saya yang terakhir itu. VT saya terakhir itu menjawab semua itu. Kalau ada pengacara yang mengatakan begitu, namanya pengacara BEGO. Ada di VT saya. Mudah-mudahan terjengkang nanti semua itu kalau dengarkan ya. Ini aku mau tanya satu Mas Ji. Laporan Haji Muhaimin kan udah 2 minggu nih. Kalau nggak diproses-proses, apa bisa dia melimpahkan sendiri ke Polda Jabar misalnya? Aku nggak tahu laporannya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya pengaduan itu prosesnya penyelidikan. Penyelidikan, ya kan? Kalau pengaduan itu penyelidikan. Kalau penyelidikan itu tergantung. Mohon maaf sekali saya agak kasar. Tergantung orang yang mau menjalankan atau tidak menjalankan. Kalau tidak ya ditaruh aja, nanti tinggal jawab. Oh iya. Kita kan sudah lama di dalam itu. Jadi kalau dilakukan atau tidak ya tergantung orang itu mau menjalankan atau tidak. Mau mengungkap kebenaran atau tidak. Tapi kalau prinsipnya ada, sudahlah gitu ya sudah. Sampai pensiun berulang-ulang itu ya tetap akan begitu aja statusnya. Statusnya nggak jalan, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kata bisa di ini, oh tidak. Jadi gini, tapi mereka ada resiko ketika polisi sudah menerima pengaduan, itu ada kewajiban dia yang namanya SP2HP. Apa itu SP2HP? Surat pemberitahuan perkembangan hasil
penyelidikan. Itu kewajiban, baik diminta maupun tidak, itu akan mengirimkan surat itu. Nah, bagaimana bisa membuat laporan hasil penyelidikan? Ya harus melakukan penyelidikan, baru ada hasilnya. Kalau tidak melakukan penyelidikan, terus hasilnya apa? Berarti kan fiktif jadinya kan? Itu. Nah, dari SP2HP SP2HP itu, Haji siapa pelapornya itu ya, secara umum ya, siapa pelapornya, siapa pengadunya itu mempertanyakan terkait dengan perkembangan itu yang sudah dikirim itu. Kalau sekian lama tidak ada perkembangannya, penyelidik harus membuat SP2HP yang terakhir. Apa itu? Ya penghentian penyelidikan. Tapi resikonya adalah sudah diselidiki apa belum, kan begitu. Itu akan ke situ nanti, tapi kita bahas nanti ya, karena bukan ke situ sih bukan ke sini arahnya. Ketika kita bahas ini nanti yang di sana itu yang pegang wewenang justru bilang bodoh amat karena selalu dibahas-bahas, lebih baik saya tidur aja, begitu nanti. Iya. Makanya jangan dibahas, biarkan aja. Nanti ada caranya setelah ini. Kalau belum apa-apa, ini kan belum apa-apa ini, tapi sudah dibahas. Mereka kan nonton. Oh ya pasti. Mereka kan nonton. Mereka kadang-kadang kan dikasih tahu orang, Pak, lu Pak dibahas di sana Pak. Akhirnya tentang apa? Tentang pengaduannya Muhaimin. Biarin aja deh. Ngapain kita ini mau start malah dibahas-bahas. Akhirnya mogok lah ya kan. Gitu, makanya kita nggak pernah bahas itu. Nanti kalau sudah ditingkatkan, nah baru. Karena begini, penyelidikan itu tidak bisa meningkat ke penyidikan. Kalau penyelidikan itu, ya kapan saja bisa dihentikan dengan alasan tadi. Tidak ditemukan, langsung berhenti itu. Makanya kita nggak usah bahas itu, biarkan mereka menerbitkan surat perintahnya untuk melakukan penyelidikan. Nah, siapa tahu nanti dari penyelidikan itu menemukan adanya tindak pidana, ditingkatkan ke penyidikan. Kalau penyelidikan itu arahnya, nih kasih tahu nih teman-teman nih. Penyelidikan itu arah dan tujuannya adalah ada atau tidak itu yang namanya tindak pidana, oke? Jadi tujuan daripada dilakukan penyelidikan adalah untuk mencari ada atau tidak tindak pidana itu. Oke, kalau ada ditingkatkan kan ke proses penyidikan. Oke. Iya. Nah, apa yang dicari di proses penyidikan? Untuk mencari siapa pelakunya. Beda kan? Iya. Gitu. Kalau sudah tahu siapa pelakunya, maka dilakukan penangkapan, penahanan, dan seterusnya. Makanya masih jauh, biarkan dulu di arah penyelidikan ini. Supaya ada atau tidak bahwa laporannya itu atau pengaduannya itu ada tindak pidananya. Kalau dia mengatakan ada tindak pidananya, maka dia akan meningkatkan ke proses penyidikan. Oke. Nah, kalau sudah proses penyidikan, yang dicari adalah siapa tersangkanya. Begitu, Digu.
Siap, Mr. Ji. Izin Pak Mister, kan kalau di Komal Bapak itu kan banyak sekali Bapak angkat itu kasus-kasus yang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan. Artinya itu, saya mau bertanya Pak, kalau itu berada di luar wilayah Bapak, seandainya ada seseorang keluarga untuk apa namanya meminta kepada Pak Mister untuk kasusnya apa namanya diangkat ke publik, artinya dibawa ke Komal Bapak, begitu bersedia nggak Bapak? Oh, bersedialah. Ini kan saya kan buka konsultasi online gratis. Oh, Kalau gitu. memang Berarti intinya tidak pandang wilayah ya Pak ya? enggak, dimanapun pasti saya angkat. Ini mohon maaf ya kawan-kawanku. Saya itu di online itu mungkin ada puluhan sampai ratusan orang ya. Komunikasi online, ada nomor handphone yang saya sudah kasihkan. Iya. Ada yang nomor handphone itu ada di, mungkin kalau ada yang tahu nomor handphone saya yang satu tuh itu lambangnya itu memang konsultasi hukum gratis. Jadi mereka nelpon, mereka WA di situ dari seluruh Indonesia. Nah, kalau masih proses-proses begini saya tidak angkat. Kenapa? Dia masih ngikutin arahan saya. Contoh, ada yang dari Sumatera Barat ya. Sumatera Barat itu dia Padang Kota ya. Dia bilang begini, kematian adik saya, pernah kok teman-teman tahu kan, kematian adik saya misterius Pak. Karena begini-begini kan, nah HP-nya mana? Kayak gitu. Terus kamu sama siapa Mbak? Aku sudah bersuami. Begini, kasih tahu saja suamimu supaya kamu ini mendengarkan omongan saya ini berdua dengan suamimu. Jangan sampai dikira saya ini ya. Akhirnya bersama suaminya. Coba lakukan ini. Dia lakukan itu. Begitu. Ada juga di Tual ya. Tual tuh Maluku sana.